Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat menggelar penyegaran dan pelatihan bagi fasilitator kampung. Sebanyak 60 regu gerak jalan turut memeriahkan HUT PGRI ke-77 tahun 2022. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 5 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Estika. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-77 tahun 2022, PGRI Kabupaten Manokwari menggelar lomba gerak jalan yang diikuti seluruh guru dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di Kota Manokwari. Lomba gerak jalan dalam rangka HUT PGRI ke-77 tahun 2022 dilepas secara langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang mengambil start dari depan kantor Perhubungan dan Kelautan Manokwari melewati sepanjang Jalan Yosudarso, Jalan Merdeka hingga finish di lapangan Berarsi Manokwari yang berlangsung Sabtu pagi tadi. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka HUT PGRI ke-77 tahun 2022 diikuti sebanyak 60 regu dengan jumlah peserta ribuan orang yang merupakan guru-guru dari tingkat sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di Kota Manokwari. Saya selaku Ketua Panitia Lomba Gerak Jalan dalam rangka PGRI yang ke-77 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mensupport dan mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini diikuti oleh semua guru mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat SLTA yang diikuti oleh 60 regu, kurang lebih 1.000 peserta yang mengikuti kegiatan ini. Ketua PGRI Kabupaten Manokwari Naharudin menyebutkan kegiatan seperti ini diharapkan tidak hanya diadakan pada hari ini saja, melainkan dapat dilakukan juga di tahun-tahun mendatang. Sehingga hal ini bisa menjadi spirit dan motivasi bagi teman-teman pengurus PGRI di Kabupaten Manokwari untuk terus berjalan dengan baik. Kabupaten Manokwari, kegiatan ini terus dilanjutkan untuk di tahun-tahun mendatang dan ini bagian dari spirit kami, motivasi kami dari PGRI Kabupaten Manokwari untuk lebih memotivasi teman-teman pengurus agar pelaksanaan HUT PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022 bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan semuanya. Sementara itu, Ketua PGRI Manokwari Barat Frederick Lapupore berpesan agar pelaksanaan HUT PGRI berikutnya, 9 cabang PGRI yang ada di wilayah harus ikut ambil bagian. Tidak hanya PGRI dari Manokwari Barat saja, sehingga kebersamaan PGRI semakin solid. Ikut ambil bagian untuk kebersamaan PGRI Kabupaten Manokwari. Jadi tidak hanya Manokwari Barat saja, Iya. PGRI Manokwari Barat. Oke, nah ini kan awal Bapak tuh, jadi ini sebagai bahan evaluasi tahun ke depan. Yang ke-78 kalau bisa 9 distrik cabang harus ikut terlibat untuk kebersamaan solidaritas PGRI. Gitu. Dalam lomba gerak jalan dimeriahkan juga oleh aksi marching band dari SMP Yapis Manokwari dan SMP YPK Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapolda Papua Barat melaunching sekolah sepak bola Bayangkara dan Bayangkara Boxing Club yang berada di bawah naungan Direktorat Binmas Polda Papua Barat. Keenam, penutup dan dilanjutkan. Guna mencari bakat sepak bola di tanah Papua, Polda Papua Barat resmi melaunching sekolah sepak bola Bayangkara dan Bayangkara Boxing Club di Polda Papua Barat Jumat 4 Oktober 2022. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga usai melaunching mengatakan apa yang dilakukan ini tentu untuk mendidik anak-anak Papua dengan bakat-bakat yang dimiliki mereka dalam mengasah bakat tinju dan sepak bola. Kapolda berharap SSB yang dibuka Polda Papua Barat bisa dilakukan juga di setiap polres di kabupaten kota. Efek samping dari apa yang kita lakukan yaitu untuk
mendidik anak-anak Papua ya. Ternyata anak-anak Papua punya keinginan-keinginan yang lain yang mereka nuntut kepada kami untuk dilakukan pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan sepak bola dan pelatihan tinju, sehingga kita memfasilitasi bukan sekolah sepak bola dan sekolah tinju ya. Mungkin awal-awal ini masih apa adanya aja. Kita melihat bagaimana minat dan kemampuan anak-anak muda Papua, khususnya yang ada di Manokwari. Nanti akan mungkin dibuka di tempat-tempat yang lain. Misalnya ada peserta dari kabupaten-kabupaten yang bisa kita satukan di mana gitu ya. Bagijo Hadi Kurnianto selaku Dirbinmas Polda Papua Barat mengatakan, 2 kegiatan yang baru di-launching Kapolda merupakan suatu rangkaian daripada binaan Yayasan Rumbai Koteka, yaitu pembinaan kepada generasi muda. Rumbai Koteka ini tidak hanya fokus pada pembinaan anak-anak putus sekolah, tetapi pembinaan pada prestasi di bidang olahraga. Baik, pada hari ini Bapak Kapolda meluncurkan kegiatan sekolah sepak bola Bayangkara, kemudian juga boxing Bayangkara Boxing Club, yang mana 2 kegiatannya adalah merupakan satu rangkaian daripada binaan Yayasan Rumbai Koteka, yaitu pembinaan olahraga pada generasi muda. Jadi Yayasan Rumbai Koteka tidak hanya kita fokus pada pembinaan anak-anak yang putus sekolah, tapi juga di bidang prestasi lainnya, yaitu pembinaan anak-anak untuk kegiatan olahraga, khususnya sepak bola dan tinju. Polda Papua Barat sementara ini sudah membina kurang lebih ada 15 anak, ya, ada 10 orang dari anggota Polri yang mereka itu adalah memang sudah sering bertanding, kemudian juga ada 5 orang yang di luar Polri yang ikut di dalam naungan BBC Bayangkara Boxing Club. Kita akan terus bina dan kita akan merekrut anggota-anggota lainnya, mungkin juga masyarakat yang bisa bergabung untuk melakukan latihan secara intensif. Demikian juga sekolah sepak bola, kita sudah mendirikan SSB dengan nama Sekolah Sepak Bola Bayangkara. Ini kebetulan sementara kita pusatkan di Sanggeng, nanti latihannya di Gor Sanggeng. Demikian juga nanti secara teori juga nanti kita latih anak-anak tersebut di sana. Di akhir acara, Kapolda Papua Barat menyerahkan perlengkapan latihan tinju dan peralatan sepak bola kepada pengurus sepak bola Bayangkara Polda Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pelatihan dan penyegaran bagi para fasilitator tekad dan pendamping kampung P3MD Provinsi Papua Barat yang berlangsung selama 12 hari di Manokwari diharapkan menjadi sarana agar para fasilitator dan pendamping berkomitmen serta menjalin kemitraan. Bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Fasilitator tekad atau transformasi ekonomi kampung terpadu dan pendamping desa atau tenaga pendamping profesional program P3MD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat selama 12 hari di Manokwari mendapat pelatihan dan juga penyegaran. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Diah Chome kepada TVRI menjelaskan, pelatihan dan penyegaran yang berlangsung selama 12 hari bertujuan agar para fasilitator tekad dan pendamping kampung P3MD di Papua Barat dapat berkomitmen menjalankan tugas di kampung dan juga menjalin kemitraan dalam mendampingi masyarakat di kampung. Setelah kembali ke kabupaten masing-masing, kekompakan dan kerjasama yang telah dibangun bersama di tempat ini, saya ingin untuk melihat nanti besok di kampung ada kolaborasi yang baik di kampung dalam membentuk perencanaan. Satu saja, perencanaan itu ada kerjasama tidak, ya, harus ada kerjasama yang baik dalam perencanaan nanti di kampung. Karena kalau tidak ada kerjasama yang baik, akan terjadi perbedaan pendapat. Tekad maunya program ini jalan, P3MD maunya ini jalan, sehingga itu tumpang tindih. Kegiatan yang kita laksanakan di 12 hari ini tidak direalisasikan di tingkat kampung. Sementara itu, Kepala Dinas DPMK Papua Barat Lince Idorwai dalam sambutannya pada penutupan pelatihan dan penyegaran fasilitator pada Kamis 3 November menyampaikan agar kerjasama dan kolaborasi antara tekad dan P3MD yang dibangun selama pelatihan harus terus terbentuk dalam membangun perencanaan ekonomi kampung. Maksud dari pelatihan ini adalah membentuk mereka untuk mempunyai komitmen sebagai fasilitator bekerja di kampung, kemudian
kemitraan. Ada persamaan antara P3MD dan tekad dalam memfasilitasi perencanaan yang ada di kampung. Sehingga ketika dalam musyawarah kampung itu satu perencanaan yang baik. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Lince Idurwai berharap kebersamaan kerjasama antara fasilitator tekad dan pendamping kampung P3MD harus ibarat mata uang, sehingga terus berjalan bersama, karena apabila terpisah maka di dalam perencanaan tidak akan efektif. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka menyiapkan pendamping P3MD di Papua Barat sebagai perpanjangan tangan menyelesaikan persoalan perekonomian di tingkat masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat gelar penyegaran dan pelatihan bagi fasilitator kampung. Refreshment Fasilitator Core Village Program yang bertujuan memberikan pelatihan serta penyegaran kepada fasilitator kampung dan setiap kabupaten kota di Papua Barat, agar program transformasi ekonomi terpadu berjalan sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Penyegaran dan pelatihan yang berlangsung selama 12 hari di salah satu hotel di Manokwari diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan narasumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibagi dalam beberapa kelas belajar. Suherman, salah satu pemateri, menjelaskan, pelatihan dan penyegaran ini dilakukan agar para fasilitator kampung atau desa dapat memfasilitasi aparat kampung sehingga program ekonomi terpadu yang diprogramkan dapat terlaksana. Trainer untuk para pelatih di tingkat kabupaten. Jadi yang nantinya akan memberikan fasilitasi kepada teman-teman kader di lapangan, kepada kepala desa dan juga para BUMDes, sehingga program transformasi ekonomi kampung terpadu yang menyasar di 5 provinsi, jadi provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT ini bisa ready dan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah kita laksanakan. Pelatihan dan penyegaran yang berlangsung selama 12 hari diharapkan para pendamping atau fasilitator kampung menjadi perpanjangan tangan, membantu memberikan pencerahan serta memberikan solusi kepada masyarakat terkait dengan ekonomi tingkat desa. Sebenarnya tujuan utamanya adalah goalnya adalah bagaimana ekonomi masyarakat itu semakin meningkat berbasiskan keluarga. Dan harapan kami ke depannya adalah para fasilitator di kabupaten ini nanti bisa menjembatani apa yang menjadi persoalan-persoalan ekonomi di tingkat masyarakat. Ini bisa dicarikan solusi-solusi sehingga pemberdayaan terhadap masyarakat bisa dilakukan. Nah, jadi pada intinya bahwa mereka ini nanti bertugas untuk bagaimana mereka melakukan pendampingan, melakukan penyuluhan, advokasi, edukasi, sehingga setiap kesulitan masyarakat itu bisa dicarikan jalan keluarnya, termasuk di dalamnya adalah yang khusus terkait dengan permasalahan-permasalahan bidang ekonomi. Sementara itu, Justinus Meidotka sebagai peserta dalam pelatihan dan penyegaran menyampaikan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka, karena dalam pelatihan mereka mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator yang selalu mendampingi warga di kampung. Selama kami mengikuti pelatihan sangat bermanfaat bagi kami fasilitator untuk bagaimana cara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai fasilitator, bagaimana memberdayakan masyarakat, kemudian bagaimana mengajak masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan kampung, kemudian bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memahami pentingnya perekonomian kampung untuk bisa bagaimana meningkatkan perekonomian keluarga khususnya dalam setiap tingkatan. Baik itu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Sabtu 5 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.